Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keberkahan, kenikmatan, selamat fi dunya hatta akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini termasuk daripada pemicu atau pendorong untuk yang menjadikan pendorong melakukan radikalisme itu adalah al-ittija' adh-dhahiri fi fahmin nusus, cenderung kepada atau berorientasi memaknai secara tekstual di dalam memahami nas Al-Quran. Al-Quran itu adalah nas, sumber hukum, dan kadang Al-Quran sendiri juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan makna yang semestinya, ada makna yang bermacam-macam. Kemudian yang memicu untuk melakukan radikalisme itu berangkatnya adalah mengikuti pemahaman tekstualian atau pemahaman madhab zohiri. Jadi madhab zohiri itu satu pernah populer di zamannya, tapi tidak berkelanjutan. Di madhab zohiri itu memahami teks ayat-ayat secara lahir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma astalana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ittija' adh-dhahiri fi fahmin nusus, berorientasikan pada mazhab zahiri di dalam memahami nas. Wala ajaba, tidak ada gawok iku maujud, an ra'aina katsiran min haula yatamassakuna bi harfiyatin nusus duna taghalluli ila fahwiha. Tidak mengherankan bahwasanya kita menyaksikan banyak sekali kelompok yang bertentangan, ada yang berpegang teguh terhadap harfun nusus, berpegang teguh kepada harfiyatun nas secara konteks, secara teks, dunata ghulin, dengan tanpa mendalami
ila fahmi fahwiha, mendalami kepada pemahaman maksud daripada an-nusus atau nas, baik itu Al-Quran atau As-Sunnah. Dan juga tanpa mendalami ma'rifati maqasidiha wa ma'rifati maqasidiha, dan tidak mengetahui maqasidus syariahnya. Hukum selalu bermuara pada ilat hukum, dan di situ kalau ada larangan mesti ada ilahnya. Kalau itu perintah mesti ada ilah atau maslahatnya, begitu. Dan itu tidak dipelajari oleh orang-orang yang berfaham zahiri, tekstualian, memahami ayat, memahami nas, sumber hukum itu berdasarkan zahir dari teks ayat-ayat atau nas Al-Quran dan hadis. Fahum fil haqiqati ya'iduna al-madrasah az-zahiriyah. Hakikatnya orang yang memahami teks saja itu orang-orang yang kembali kepada pemikiran mazhab zahiriyah min jadidin, krono pembaharuan, badaan farahot minhal ummah. Jadi pada masanya mazhab zahiri itu pernah ada, dan orang-orang yang memahami tekstualian itu sama halnya menghidupkan kembali mazhab zahiriyah. Jadi eksistensi mazhab zahiriyah itu ada selagi kalau ada pihak-pihak yang memahami nas Al-Quran dengan zahirnya saja. Wa hiya al-madrasatu allati turaffidu at-ta'lila lil ahkami. Itu adalah salah satu dirasa al-islamiyah, pemikiran atau aliran yang menolak ta'lil lil ahkam, argumentasi hukum. Bagi mereka mazhab zahiri itu menolak argumentasi hukum, ta'lil lil ahkam, karena hukum itu rasional. Hukum mesti bermuara pada ilatnya, alasannya, argumentasi hukumnya, dan mereka tidak mempelajari argumentasi hukum. Wa tungkiru al-libas al-qiyas wa tungkiru al-qiyasa taba'an lidzalika, dan juga mengingkari pemikiran zahiri ini mengingkari qiyas taba'an lidzalika. Wa tara anna syari'ata tufarriqu bainal mutamathilain wa tajma'u bainal mukhtalafain. Kita tahulah bahwasanya hukum syariat itu tufarriqu bainal mutamathilain. Jadi syariat kalau diilmoni itu mampu mengurai dua kontradiksi atau dua hal yang sama, itu mampu diurai. Ada khamar, ada sabu-sabu, sama-sama memabukkan, itu berarti qiyas. Itu syariat mampu memilah dan memilih. Wa tajma'u bainal mukhtalafain, dan mampu juga menggabungkan, mengkompromikan di antara dua hal yang ikhtilaf, terjadi perbedaan. Wa hadhihi az-zahiriyatil haditsah. Ini adalah mazhab zahiriyah yang baru. Tasbahul madrasata al-qadimah, mengikuti pemikiran dirasa Islamiyah yang telah terdahulu, fi ikhfaliha lil ilali, di dalam hal
kelalaiannya, mengabaikan ilat-ilat hukum, mengabaikan argumentasi-argumentasi hukum. Wa ihmaliha, lan kelalaiannya, al-iltifati ilal maqasidi wal masolih, lalai di dalam hal untuk menggunakan maqasidus syariah dan menarik kemaslahatan. Jadi mazhab Dzauri kadang mengabaikan dua hal ini, tidak mempelajari sama sekali maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah, bahwa maqasidus syariah itu intinya bahwa segala hukumnya Allah yang dibawa oleh risalah Muhammad SAW itu mesti membawa maqasid, tujuan daripada agama, tujuan daripada syariat. Tujuannya apa? Ya kemaslahatan untuk manusia, kemaslahatan untuk alam semesta, seperti itu. Kemaslahatan untuk alam, bagaimana alam itu supaya lingkungan ini supaya terjaga dengan aman dan baik, itu sudah diajarkan melalui syariat. Wa tunazimul adati wal ibadat fi salkin wahidin. Kemudian bahwa pemikiran Zahiriyah ini menyusun, jadi meramu adat dan ibadat itu menjadi satu. Jadi tidak bisa memilah-memilih mana adat dan mana ibadat, mana adat, mana muamalat, itu seperti itu. Jadi dicampur aduk antara adat dan muamalah. Fikih juga dicampur seperti itu. Bihaitsu yukhadhu kullun minhuma bitaslimi wal imtithal. Dalam arti salah satu dari adat dan ibadat itu diambil secara tasliman, apa adanya saja. Pokoknya ajarannya itu pokoknya ajarannya, hadisnya begitu ya begitu, lurus-lurus saja. Wal imtithal, dan mengikuti saja. Tuna bahsin, tanpa membahas anil illati, saking illah al batinati kang batin, yang bersifat esensi. Tidak membahas illatul hukmi, tidak membahas argumentasi hukum yang sangat esensial, al batinah, warwahu al hukma, waraw al hukmi adzahir. Jadi di balik hukum yang lahir ini itu ada illatul hukmi, ada maqasidus syariah, dan itu tidak dibahas oleh pemikiran-pemikiran Dhahiriyah. Wa kulil farqi bainal qadami wal jadadi, dan tidak membahas perbedaan qadim dan jadid. Kita tahulah bahwa hukum itu selalu berubah, karena seiring dengan zaman, dan itu mereka tidak mau mengikuti hal ini. Jadi tidak bisa membedakan qadim dan jadid. Sedangkan zaman selalu berubah, zaman selalu mengikuti keadaan satu masyarakat, umat juga mengikuti zamannya. Artinya bahwa intinya tidak muqtadal hal, tidak mengikuti zamannya. Ana ulaika a'lanu an manhajihim bisarahatin. Justru mereka menyatakan, mengiklankan, menyatakan dirinya, manhajnya itu adalah bisorohah. Ini manhaj yang tulus,
kata Zahiriyah. Tulus apa adanya. Wa dafa'anhu biquwatin, menolak segala kekuatan yang di luar Zahiriyah. Wal tazamahu bila taharrujin, dan menyatakan bahwa manhajnya itu bersih dari dosa. Karena apa adanya, karena yang dianggap itu apa adanya, mengikuti sunnah Nabi, Quran, begitu, lurus-lurus saja. Amma haula, jadi peran akal sama sekali tidak berjalan di sini bagi mazhab Dhahiriyah. Amma haula fala yusallimuna bi dhahiriyatihim, amma haula fala yusallimuna bi dhahiriyatihim ala annahum lam ya'khudhu min adh-dhahiriyati ila janibiha asalbi faqat. Hanya saja mereka tidak pasrah dengan dhahiriyahnya untuk ala annahum lam ya'khudhu anidh-dhahiriyah ila janibiha asalbi faqat. Wa warafadu ta'lil mutlaq, intinya menolak ilat argumentasi hukum, wal iltifati ilal maqasidi wal asrar, sama sekali tidak melirik untuk mempelajari maqasid syariah, asrar arus, rahasia-rahasia di balik hukum syariat. Wa ana ma'al muhaqqiqina minal ulama al muslimin fi anal asla fil ibadat wa ta'abud biha duna nadharin ila ma fiha min masalih wa maqasid. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi beserta para ulama muslimin yang ahli tahqiq bahwa annal asla fil ibadah huwa at-ta'abud. Kalau di dalam urusan ibadah itu poinnya, intinya adalah ta'abud, menghamba, nyembah ning Gusti Allah duna nazarin ila ma fiha min masalih wa maqasid, tanpa memandang maqasid, maslahatnya apa, harus menerima di dalam hal ibadah, di dalam fiqih ubudiyah. Ya, misalkan sholat kok kenapa harus ruku, kenapa harus sujud? Ya kita tidak bisa bertanya-tanya lagi kok kenapa, karena yang namanya ibadah itu kita pasrah, tidak bisa dihakal. Kenapa orang kentut justru yang disucikan itu wajah, tangan, kenapa tidak itunya saja? Nah itu salah satu bentuk ibadah. Kita tidak perlu membahas maslahat dan maqasidnya. Bi khilafi ma, berbeda halnya dengan ma yata'allaqu bil adat wal muamalah, berbeda kaitannya dengan hukum adat, hukum kebiasaan yang berlaku, wal muamalat dan muamalah, hukum perikatan, muamalah. Itu harus ada masoleh wa maqasid, ada ta'lilul hukmi, ada argumentasi hukum. Kalau urusannya dengan adat dan muamalah, mesti ada ilatul hukmi dan ada masolih wa maqasid. Zakar dzalika al-Imam Asy-Syatibi muayyadan bi adillatihi asy-syar'iyyah fi kitabaihi al-muwafaqat wal i'tisam. Sebagaimana Imam Syatibi memberikan penguatan dengan dalil-dalil syari'nya di dalam kitab muwafaqat dan i'tisam. Maka di dalam hal kita harus memetakan antara ibadah dan muamalah, mana adat dan muamalah. Kita harus bisa memetakan hal ini. Contoh. Fala yajuzu ayyuqala, kadang kita nih contohnya begini. Contohnya antara ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, ketepaan dia orangnya kaya,
mampu. Ini menjadi persoalan, apakah dia mau haji dulu, apakah dia harus infak dulu. Nah, ini termasuk kadang ada di tengah-tengah kita yang mengatakan ora perlu haji dhisik, sing penting tonggo-tonggone atau di sekitarnya yang miskin itu disantuni dulu, diberikan infak dulu. Nah, persoalan ini tidak mampu memetakan antara ta'abud dengan muamalah. Coba kalau kita petakan persoalan infakul mal alal fuqara, zakat lah, atau menginfakkan kepada fakir miskin, itu hubungannya adalah muamalah. Tetapi kalau kaitannya dengan haji, itu namanya ibadah. Fikihnya sifatnya ibadah mahdhah. Kalau infakul mal alal fuqara itu adalah muamalah, maka fala yajuzu ayyuqala, kita tidak boleh mengatakan bahwa ana infaqal mal alal fuqara muslimin atau alal masyairi al-islamiyah nafi'ah ahamu min adai faridatil hajjil awal. Kita tidak boleh mengatakan infak itu lebih utama daripada haji. Itu persoalannya. Au yuqalu inna tasadduqa bi thamani hadi tamatu wal qur'ani fil haji aw la min tabil nusuk alladhi tu'azzimu bihi syairallah. Atau di dalam tasadduq sedekah ketika haji menggantikan atau itu lebih utama daripada ibadah kurban. Itu tidak bisa kita mencampur adukan urusan ini itu. Ya kadang begitulah yang terjadi di masyarakat juga. Kenapa kok kamu tidak pergi haji? Kan ada alasannya, karena ya banyak yang masih miskin yang harus perlu diinfakkan. Alasannya kan begitu. Dan ini permasalahannya karena tidak mampu memetakan antara muamalah dan ibadah mahdhah. Kemudian wala yajuzu ayyuqala inna dharaib al-haditsah, bahwa watak-watak hadis tughni ani zakati salisata da'aimil Islam. Hadis-hadis itu cirinya kadang-kadang tidak sampai menyentuh kepada mengeluarkan zakat, wajib zakat. Nanti ini diterangkan nanti. Wasaqiqatus sholat fil Qur'anil Karim wa sunnatil mutahharah. Sedangkan sholat itu ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Sudah jelas kalau sholat itu ibadah mahdhah. Tapi kalau kaitannya dengan zakat pertanian, yang di fikih itu adanya ya seperti gandum, kurma, tidak sampai menyentuh kepada masalah percabean, perkolan, persawian, sayur-sayuran itu loh. Itu tidak tersentuh persoalan itu. Maka ya tidak bisa dikatakan watak dari hadis yang menyatakan wajibnya zakat itu terhadap misalkan wajibnya zakat untuk perdagangan, itu seakan-akan menghindari wajibnya zakat, karena hadis-hadis itu tidak menyentuh terhadap kemajuan zaman, misalkan seperti itu. Zakat profesi ya tidak ada, maka ya tidak boleh mengatakan hadisnya nggak ada yang menerangkan wajibnya zakat profesi dan zakat sayuran. Itu nggak boleh. Wala yajuzu ayyuqalla. Padahal nanti ini persoalannya hadisnya juga
kadang ada yang lemah. Nanti dibahas. Wala yajuzu ayastabdila bi Ramadan syahrul akhir lil siyam. Begitupun tidak boleh mengganti bulan Ramadan puasa di bulan Ramadan mengganti ibadah puasa di selain bulan Ramadan. Wala biyaumil jum'ah yaumal akhir. Begitupun salat Jumat ya tidak boleh di selain hari Jumat. Kayak milahati masalah iqamatis salatil isbiyah al-ma'rufatil mafruḍah 'alal muslimin. Karena sifatnya ibadah mahdhah, kita harus mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Walakin fi ghairil ibadati wal ibadatil mahdhati khassah, tetapi di dalam hal urusan selain ibadah, terlebih lagi ibadah mahdhah, ay fi majalil adatil wal muamalah nanduru ilal ilal. Tetapi di dalam hal fikih yang kaitannya dengan atau medannya itu adalah adat, medannya itu adalah muamalat. Muamalat hukum perikatan misalnya begitu. Nanzuru ilal ilal. Kita mengkajinya terhadap ilal. Kita mempelajari illatul hukmi terhadap muamalat adat. Argumentasi hukumnya kita harus pelajari karena muamalat itu pasti rasional, berbeda dengan ubudiyah mahdhah. Wa naltafit ilal masalih wal maqasidil manutat bil ahkam. Kita juga melihat dan menoleh untuk mempelajari kemaslahatannya, maqasidus syariatnya apa, seperti itu. Fa idza itatana ila rabatnal hukma biha isbatan wa nafyan. Maka ketika kita mengerti nih terhadap ilatul hukmi, maslahatnya apa, maqasidus syariatnya apa, kita tahu bahwa hukum itu ada isbat wa nafi. Sebagaimana final hukma kama qalu al hukmu yadur ma'ilatihi wujudan aw adaban. Bahwa hukum, satu penetapan, satu hukum itu mesti yaduru ma'ilatihi wujudan aw adaban. Mesti disertai dengan illah argumentasinya, wujudan wa adaman. Jadi hukum itu tergantung illatnya, tergantung argumentasi hukumnya seperti apa. Dan itu bisa berubah-ubah. Jadi hukum selalu mengikuti zaman, hukum selalu berorientasikan pada kemaslahatan atau illatul hukmi maqasidus syariah. Ta'amal ma'i hadan nusus asyarifah wal alam syar'i. Ya itulah para hadirin mazhab zahiri, intinya mazhab yang mempelajari agama berdasarkan tekstualian, berdasarkan teks nas Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para sedulur, para mustamin mustamiat sekalian, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.